Lu kan udah malu sama umur atau lu kan udah dewasa, harusnya lu bisa berpikir bla bla. Orang akan menyandingkan kedewasaan kita, umur kita tuh dengan kayak kelemahan kita di dalam kita memilih gitu loh. Gitu gak sih? Kalau Iya. Asih sih ngelihat di dalam diri Asih sendiri pun terjadi seperti itu, dan Asih ngelihat bagaimana orang tua Asih juga kadang masih sangat sulit untuk menurunkan ego, bukan gengsi dong, Iya, itu. ego. Bukan keras kepala, bukan gengsi, tapi ego. Kayak kayak berkeras gitu, kayak enggak gue enggak gitu, kayak ya gitu. Makanya jatuhnya jadinya gengsi, keras kepala yang sumbernya dari egois itu tadi. Itu sih. Tapi nggak tahu ya kalau orang lain berbeda pendapatnya. Tapi kayaknya hampir sebagian besar tuh sepertinya seperti itu gitu, Mm-mm. relate gitu sama orang-orang ya kan. Nah, Mm-mm. eh, menurut Kak Asih nih ya, dalam Mm-mm. suatu hubungan, ya, entah itu sama pasangan kah, atau sama orang tua, sama Mm-mm. temen, itu tuh yang paling penting tuh sebenarnya apa sih? Poin pentingnya itu apa? Tentang apa nih? Ya dalam suatu hubungan. Oke, dalam sebuah hubungan tahap apapun itu ya, sama Iya, apapun pasangan, itu. sama orang tua. Ya, secara umum. Kalau kalau di detik umur Asih sekarang ya, nggak tahu mungkin berapa tahun kalau masih dikasih umur punya pengalaman yang merubah pemikiran, nggak tahu juga ya. Tapi di umur yang sekarang dengan menjalani sampai sekarang yang Asih rasain tuh kuncinya cuman penerimaan sih, Zah. Itu yang paling susah menurut Asih. Maksudnya Asih juga masih sangat-sangat belajar untuk itu, kayak segala sesuatu tuh tinggal diterima aja. Kalau kita udah nerima, kita jalanin itu sebagai bentuk penerimaan kita yang maksudnya gini, kadang orang itu kan punya ekspektasi ya terhadap orang-orang di sekitarnya gitu. Hmm. Mau siapapun itu. Kadang kalau orang itu tidak memberikan sesuatu sesuai kepengenannya, dia kayak kenapa sih dia kayak gitu? Kenapa dia begini? Kenapa dia begini? Kenapa nggak dibalik? Kenapa saya nggak nerima aja? Dalam artian nerima bukan berarti ngia-ngiain aja ya, tapi nerima di sini adalah kalau memang itu tidak baik, ya saya nerima untuk tidak lagi bersama. Tapi kalau memang ini menjadi baik dan akan lebih baik, ya saya juga akan menerima untuk menjalani dan berusaha ke depannya gitu loh. Kan maksudnya menerima di sini tuh kayak kita dalam hidup tuh kan diberikan pilihan iya atau tidak. Kalaupun kita berada di tengah-tengah itu kan sebenarnya bahaya kalau dalam waktu yang cukup lama. Karena kalau kita di tengah-tengah itu kita jadi kayak orang yang pada akhirnya kita bingung. Akan ada masa di mana kita jadinya kayak sendirian. Karena orang dengan pilihannya, orang ada yang mau ke kanan dan ada orang yang mau ke kiri. Meskipun kita akan ketemu orang itu tetap di tengah-tengah, tapi pada akhirnya mereka akan memilih kecondongannya masing-masing gitu loh. Nah, sedangkan kita, kalau kita terus berada di tengah-tengah, ya itu tadi orang di tengah-tengah tuh kayak, oh semua orang dia bahagiain, semua orang iya-iyain, semua orang ini. Tapi akan ada masa di mana dia akan ditinggalin. Kenapa? Karena ya manusia di tengah-tengah ini nggak akan selamanya bisa ngiain, karena setiap orang akan punya kecondongan. Nah, kalau dia tetap menetap di tengah-tengah, ima dianya ngikut kecondongan orang itu atau dia ditinggalkan di situ, mau tidak mau gitu. Jadi penerimaan di sini tuh kayak kita nerima keadaan. Kalau kita tidak bisa, ya kita akan katakan tidak bisa. Kalau kita bisa, ya kita katakan bisa gitu. Tapi kita juga berusaha, dalam artian bisa di sini tuh misalkan kita punya hubungan nih, misal Asli sama Faza. Faza kayak punya karakter yang Asli sebenarnya misalkan nggak terlalu nyambung gitu. Kayak misalkan Faza suka musik rock misalkan. Asli nggak terlalu suka. Tapi kayak Asli nerima itu sebagai hobinya Faza. Yang kalau Faza lagi dengerin musik rock, Asli tinggal tutup kuping dengerin yang lain selesai. Atau Asli nggak harus duduk sama Faza, Asli nyari tempat yang Asli nggak harus dengerin itu misalkan. Jadi itu salah satu bentuk penerimaan. Begitupun Faza, penerimaannya adalah saya punya teman yang tidak suka musik rock. Maksudnya dengan kayak saya menghormatinya dengan misalkan saya nanya dulu, atau ini aku lagi mau dengerin ini atau pakai headset atau apa. Jadi kayak paham gak sih kayak bentuk penerimaan Saling ya. iya, jadi kayak Iya. punya pilihan. Penerimaan di situ tuh punya pilihan,
yang dijalanin dengan penerimaan gitu loh. Itu menurut Asih kuncinya. Karena kalau misalkan saling mau merubah juga menurut Asih nggak kuncinya, karena merubah itu tuh bukan kunci hubungan itu akan baik-baik saja. Karena misalkan kita nih berteman terus kayak Faza sukanya makan permen karet, Asih sukanya permen yang lollipop misalkan. Terus Asih bilang, kamu harusnya sukanya lollipop, permen karet tuh nggak enak gini. Nggak bisa. Maksudnya kayak Faza akan ada masa dimana apaan sih? Karena aku sukanya permen karet gitu. Jadi menurut Asih tidak dengan merubah, tapi kayak ya udah dia sukanya permen yang keras, ya aku kalau beliin permen jangan permen karet. Begitupun Asih, Asih tahu bahwa Faza sukanya permen karet, jadi ketika Asih beli permen yang buat Faza jangan permen yang Asih suka, karena Faza tidak suka. Enggak. Jadi menurut Asih kuncinya tuh di situ, penerimaan. Mau dengan keterbukaan apapun, tapi kalau tidak ada penerimaan, kayak misalnya Faza jujur bahwa Ani tuh nggak suka kalau ente tuh suka naruh barang berantakan misalkan. Terus Asih kayak, ya ente harus nerima dong, kan Ani sahabat ente, deblan. Yang menurut Asih itu nggak ada penerimaannya. Tapi kayak ketika Asih mau berantakan, misalkan kita dalam suatu kamar, misalnya satu asrama gitu, ya Asih misalnya berantakan ketika Faza lagi keluar misalkan. Tapi kalau Faza mau balik nih, ya kita beresin. Paham nggak sih? Atau misalkan Faza nih lagi balik tiba-tiba ngeliat Asih berantakan, kayak yaudah gue kasih waktu deh 5 menit, 10 menit buat beresin. Paham nggak sih? Kayak ada momen-momen penerimaan itu tadi. Jadi menurut Asih nggak cukup dengan keterbukaan tuh, tidak cukup dengan kejujuran tuh, kadang tidak cukup kalau tidak ada penerimaan di situ. Bahkan orang-orang yang nggak saling cerita tapi dia udah nerima aja tanpa dia ngomong kayak gue terima lo kekurangan lo, tanpa dia ngomong kayak ya udah dalam diamnya, dalam muamalahnya dia terima aja. Dan akan ada masanya keterbukaan, kejujuran tuh kalau udah nyaman kita bakal saling ngucapin itu satu sama lain gitu loh. Itu sih kalau dari Asih. Bener gak sih? Gila, gue ngomong apa sih? Oh my god. kayak orang bener deh. Bagus. Karena emang orang bener. Kalau nggak bener nggak mungkin nanti di sini. Oke, baik. Oke. Kasih ini nggak setuju nggak sama kata-kata jatuh cinta itu adalah kepada siapa kita bersedia patah hati? Mungkin untuk di saat ini ya, baik-baiknya di saat ini gitu. Kalau Asih sih ya pasti iya, tapi gimana ya? Kalau kita tuh agak susah sih bilangnya. Maksudnya Asih nggak mengiyakan 100% dalam artian kalau orang menafsirkan kita tuh cinta dengan siap sakit hati, seolah-olah cinta itu mengakibatkan sakit hati yang kita terima gitu. Nah itu yang Asih nggak setuju. Tapi kalau kita kalimat itu mengartikan bahwa ketika kita mencintai seseorang ya kita siap dengan penerimaan segala sesuatunya. Ya namanya itu tadi, kita balik dalam rasa kan nggak semuanya bahagia, pasti ada namanya orang berbeda kan, kepala sama hitam, kadang ada rambut yang nggak hitam juga, itu aja udah beda ya kan. Ada yang gendut, ada yang kurus aja udah beda DNA gitu. Jadi maksudnya nggak pastinya ada lah senyambung-nyambungnya orang. Maksudnya bahkan kita berdua aja pasti ada momen dimana kayak kok Faza ternyata punya kebiasaan gini ya, atau Faza kayak ternyata Kasih tuh ada kebiasaan gini juga ya gitu. Maksudnya hal-hal yang buruk menurut kita dari seseorang yang kita cinta itu akan menambah kecintaan kita tersendiri gitu. Mungkin ini susah dimengerti sama orang ya, tapi akan ada masa di mana ketika kamu mencintai seseorang, segala hal mau baik bahkan buruknya itu akan justru menambahkan kecintaanmu. Kenapa? Karena kamu kayak iya kan, maksudnya kayak semakin memahamkan kepada kita bahwa ya itulah sosok manusia gitu loh. Bahkan dan dalam keburukan itu kita bisa ngambil pembelajaran dari orang yang kita cinta. Kalau maksudnya kalau kita nggak ngeliat itu, kita juga nggak dapat pembelajaran, dan itu bahkan datang dari orang yang kita cinta. Jadi
Itu juga kadang ujian nggak sih, maksudnya buat diri kita ya, ketika kita tuh ngerasa disakitin sama orang yang kita cinta. Menurutku kayak sebenarnya nggak ada manusia yang bisa nyakitin manusia yang lain tuh nggak ada. Karena Allah yang gerakin semuanya. Manusia tuh nggak ada lah satu manusia pun kayak misalnya kita nanya, kamu tuh pengen nyakitin orang nggak sih? Ya cuman orang gila mungkin yang maksudnya nggak waras gitu, kayak jawab kayak gue pengen nyakitin orang, gue pengen ngancurin hidup orang, kayaknya tuh orang yang agak udah nggak waras gitu. Tapi ketika orang pada akhirnya nyakitin atau apa, pasti dia punya alasan, dan alasan yang paling puncaknya adalah ya udah Allah tuh menjadikan dia perantara datangnya pembelajaran buat kita. Dan bayangin ketika itu datangnya dari orang yang kita cinta tuh kayak ya Allah gimana ya, kayak justru kayak kita tuh bersyukur datangnya dari orang yang kita cinta gitu loh, bukan datang dari orang yang mungkin umum aja. Karena kalau itu datangnya dari orang yang kita cinta, kita bakal ada momen kita ngobrol, kita saling ngasih kayak sharing dan lain sebagainya gitu. Tapi ya ini sebenarnya sih pengen ngucapin kalimat ini, tapi kayak terkesan terlalu kayak agama dan terlalu tinggi apa gimana-gimana. Cuman tapi paling enggak yang namanya cinta itu semua emang harus karena Allah sih. Maksudnya kayak ya udah dia ini ciptaan Allah gitu loh. Dia mau dia ya Allah hidayah apapun, segimanapun lah pokoknya, ya udah Allah tuh begitulah menciptakan manusia dengan segala keragamannya gitu loh. Ya itu tadi sih kadar dan gak, gini nggak sih Zah, kalau orang cinta tuh ya, kalau Asi nggak tahu orangnya, cinta tuh nggak bisa dibuat-buat. Kayak iya bener lah, bener itu. Iya kan, maksudnya kayak kita nih Asi nggak tahu ya, tapi ini ada loh orang yang dia deket sama orang itu karena kebutuhan. Maksudnya kayak gue butuh nih cinta sama orang, gue nggak bisa nih nggak cinta sama orang, kayak gue butuh orang yang kayak dijulukin sebagai kekasihnya atau dijulukin sebagai orang yang deket sama dia atau kayak best friend forever dan segala macam. Ada loh, Asi menemukan ada orang-orang yang seperti itu. Tapi Asi nggak bisa jadi orang yang kayak gitu. Maksudnya ketika Asi kayak selama menjalani kehidupan ya, itu kalau duduk sama orang tuh ada langsung berasa klik, dan ketika udah klik sama orang itu nggak inget momen deketnya tuh kayak karena apa gitu. Iya nggak sih, maksudnya Faza pernah nggak sih kayak maksudnya selalu ngerasa kayak gitu yang pada akhirnya dengan orang itu tuh ya udah akan long lasting aja, mau nggak hubungan berapa tahun kayak abis itu komunikasi lagi kayak iya sih. Iya. Beda ya, rasanya itu beda. Iya, beda sama kayak jatuh cinta gitu. Maksudnya kayak kita tuh klik aja gitu loh. Klik aja sama orang yang kita cinta, dan ya itu tadi. Ketika kita udah cinta yang kayak gitu tuh, ketika kita sakit hati ya, itu tuh justru kita nggak menamakan itu sakit hati gitu. Ya salah. Iya, betul, ya Allah, Masya Allah nih. Sumpah gue kayak langsung pala gue pusing gitu. Oke, gue udah Faza udah. Ini pertanyaan yang cukup agak random gitu. Apa kira-kira nih ya? Apa impian Faza? Mungkin tapi jangan deh. Nggak tahu juga masih hidup apa kagak. Kayak gue mau nanya apa impian Faza 5 tahun ke depan gitu. Tapi kayak aduh jangan deh gitu. Oke, ini aja. Hal apa yang bakal buat Faza tuh kangen sekaligus kayak seneng gitu kalau ingat atau ketemu sama hal tersebut gitu. Boleh momen, boleh orang, boleh keadaan, boleh apalah gitu. Hal yang bikin Faza kangen sekaligus kayak seneng gitu kalau ketemu lagi sama hal itu. Aduh. Kalau Kak Asi apa? Kalau Asi apa ya, Pak? Aku jadi ikut mikir ya.
Mungkin yang asik kangenin gitu ya. Kalau yang asik kangenin itu adalah masa-masa di mana eh waktu waktu apa ya, Zah? Kayak aku tuh kayak ngerasa langsung ke otak aku tuh random mencari file-file masa lalu gitu. Nah, ya udah sama tuh barusan Faza hang juga. Ya kan? Apa? Mungkin gini, kalau kangennya itu adalah masa di mana asik kayak waktu ini nyebutin beliau nggak apa-apa kali ya, kayak kangennya tuh pas masa-masa tersulit Asih tuh kayak Asih ketemu sama banyak ketemu sama mamahnya Vira almarhumah. Maksudnya kayak momen-momen itu tuh terus sampai ke momen Asih lamaran beliau hadir gitu. Maksudnya kayak momen-momen sama beliau tuh menurut Asih kayak bikin Asih kangen dan seneng banget gitu. Setiap ketemu sama beliau, nggak tahu kenapa. Maksudnya ya mungkin karena bawaan tahu kan, maksudnya yang kita akrab dengan sebutan Kak Utih. Yeah. Maksudnya kan beliau subhanallah gitu, maksudnya memang masya Allah baiknya, terus kalau ngobrol tuh ceria terus kita bawaannya pasti ketawa. Terus saya sih pernah dengar kayak cerita perjuangan beliau juga, maksudnya kisah-kisah hidup beliau lah, kayak gimana sulit-sulitnya dan segala macam gitu. Jadi subhanallah gitu. Itu sih yang buat Asih tuh kayak kangen, maksudnya selalu kalau inget beliau tuh kayak bawaannya kangen pengen ketemu, terus kalau udah ketemu tuh kayaknya bawaannya seneng banget, nggak pernah ngerasa nggak seneng. Masya Allah gitu. Itu sih. Iya, kayaknya itu. Pusing Faza, kok jadi saya yang jawab pertanyaan saya. Ayo, Za. Kalau Faza itu Mm-mm. kangen, dan itu kalau sampai keulang lagi tuh kayaknya senang gitu kan. Sampai Faza ada di waktu itu tuh. Apa tuh? Itu waktu Faza masih di Batu. Masih terus kayak apa ya, komunikasi gitu, tapi bukan via handphone dan lain sebagainya, kayak langsung gitu face to face itu sama Ustazah. Ustazah naon? Oh, Ustazah mahal. Karena apa ya, soalnya karena buat Faza tuh beliau itu dari sepeninggal mama itu waktu Faza masuk pondok, jadi kayak ngerasanya tuh beliau tuh yang ngerti, yang paling tahu Faza lah istilahnya. Yang paling tahu Faza, yang paling ngerti Faza. Jadi itu tuh termasuk masa-masa terindah. Jadi benar-benar kayaknya di waktu-waktu itu tuh Faza bener kayak gak mikirin hal-hal lain gitu. Kayak apa ya, kayak belum terkontaminasi sama racun-racun yang ada di kepala sekarang ini loh. Jadi kayak memang cuman ya udah, pokoknya beliau dan beliau gitu. Jadi kayaknya tuh kalau keulang ketemu aja tuh kadang sampai ya nangis, sedih gitu, kayak gimana ya gitu deh, tau kan maksudnya. Iya. Tahu banget. Iya sih. Yeah. Kayak jadinya momen sama orang-orang yang inilah, maksudnya kayak ngasih cukup kesan lah ya. Yeah. Bukan berarti yang lain enggak ya, maksudnya pasti banyak juga Yeah. kayak momen-momen yang Yeah. bikin kayak gue pengen deh ke masa itu lagi, pasti banyak banget, cuman kayak Yeah. kalau udah harus pilih satu gitu kan. Yeah. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ini kok jadi podcast antum ya? Kan gantian Za, nebeng. Nebeng Faza. Oke, pengen tahu pendapat Faza tentang hidup yang toksik itu yang kayak apa sih? Kok ada tertawa? Dan tertawa ada.
apa ya, soalnya tuh Faza ngerasa kayak Faza tuh baru gitu, baru bisa bernafas lega dari masalah pertoksikan ini gitu. Oke, boleh diceritakan Ibu. Aduh gimana ya, sebenarnya agak privacy sih, cuman Mm-mm. hidup yang toksik ya tadi menurut Kak Asih. Loh, kok jadi saya? Bukan, pertanyaan Kak Asih maksudnya. Oh iya, oke baik. Udah malam jadi blank. Menurut Faza ya, ketika orang itu hidup yang toksik itu menurut Faza ketika kita yang punya diri Mm-mm. itu nggak bisa ngendaliin dirinya kita. Jadi kayak bahkan sampai nggak kenal gitu sama aku nih siapa gitu, aku nih siapa, mau tuh apa gitu, aku mau kemana, aku harus berbuat apa gitu. Mm-mm. Itu menurut Faza udah termasuk. Yeah. Apalagi kalau sampai dia gantungin kesenangannya dia sama orang lain gitu. Yang belum tentu orang lain itu bisa nyenangin dia terus, ngasih kesenangannya dia terus gitu. Belum tentu. Tapi dia gantungin atau menakar kebahagiaannya dia dengan kebahagiaan orang lain. Itu sangat-sangat susah. Betul. Udah toksik banget menurut Faza gitu. Jadi kayak dia tuh nggak punya kendali penuh gitu buat dirinya. Yes. Ini Faza tuh Emang. Oke, aku setuju banget. Maksudnya itu kayak apa ya? Maksudnya part of toxic apa sih, toxic life atau life toxic ya, begitu lah. Maksudnya kayak bagian dari hidup yang kayak diri kita tuh justru ngasih racun buat diri kita sendiri gitu loh. Ya sih. Iya, benar itu benar. Oke, ya udah saya kembalikan kepada Ibu Faza. Iya, gimana ya, aku masih terngiang-ngiang ini sama toksik. Ya, Oke. Apa mau dibahas? Enggak. Apanya nih yang mau dibahas? Tema toksiknya maksudnya. Wih, suara apa ini ya Allah? Apa Za? Nggak tahu, kayak lagi ada itu film. Hah? Jeng gitu. Gak ada Za, HP-mu itu. Enggak, aku pakai laptop. Sama. Kayak enggak, udah. Nah, ini tadi ada suara helikopter. Oh, itu suara kipas paling. Oh ya, oke. Nggak apa-apa. Kayak ujian. Ini pertanyaan. Ini kita udah berapa? Oke, ini pertanyaan terakhir deh. Gimana cara Kak Asih menghadapi orang-orang yang nggak ngehargain Kak Asih? Oke, ini ada before after kali ya. Maksudnya ada di masa di mana Asih ngadepin orang yang tidak menghargai itu dengan memaksakan diri tetap ada di situ gitu. Kayak tetap ada bersama dengan orang-orang yang tidak menghargai. Ini kita no offense ya, maksudnya kayak tidak menjurus kepada sesiapapun. Iya Ntar nanti banyak netizen kayak, oh berarti ini, berarti itu, berarti ini. Kayak udah lu gak usah sok tahu dalam kehidupan orang lain ya elah. Maksudnya kayak kita kan nemuin orang tuh banyak. Orang kan taunya mungkin yang kelihatan-kelihatan aja gitu. Tapi ada masa-masa dimana ketika sih berada di tempat yang atau bersama orang-orang yang gak menghargai itu, ya sih pernah memaksakan diri untuk ya udah, tapi nggak keluar dari situ gitu. Tapi semakin kita dewasa, kita dipaksa untuk kayak ya kehidupan ya, maksudnya kita pada akhirnya memang akan memilih gitu. Dan pada akhirnya Asih memilih untuk ya sudah, yang tidak menghargai saya berarti dia perlu orang lain yang bisa dia hargain. Paham nggak? Jadi saya tidak mau memaksakan
istilahnya orang lain untuk menghargai saya ketika itu sulit buat dia. Ya saya maksudnya kayak bukan kayak saya yang kasarnya meninggalkan orang lain atau orang lain meninggalkan saya gitu. Tapi hukum alam aja sih Zam menurut Asy ya, ketika antara makhluk itu tidak saling menghargai, itu ya nggak akan bertahan lama. Maksudnya Oh gitu. iya, Gimana? maksudnya akan ada masa di mana mereka akan bertolak karena nggak bisa apresiasi itu kadang hanya dengan ucapan terima kasih, dengan ucapan apa ya, dengan apa sih kayak sesuatu yang sifatnya gestur, bahasa tubuh itu tuh bisa dirasain gitu. Tapi ketika orang ngerendahin, orang ngeremehin kita, akan ada masa di mana kita tidak akan mau berada di situ lagi gitu loh. Semakin dewasanya kita ya. Dan itu pilihan sih. Tapi bukan berarti tidak berhubungan baik ya. Dalam artian kayak oh jadinya benci apa gitu, enggak. Tapi ya sudah, kita tidak harus ada di lingkungan itu lagi dan tidak harus memaksakan diri gitu loh. Ketika emang lingkungan itu tidak sehat. Karena Asy pernah ingat kalam Fatima gitu ya buat Asy, dan mungkin Fadza juga pasti banyak inilah dapat kalimat-kalimat juga dari beliau gitu. Maksudnya sih ingat banget beliau pernah bilang kestabilan emosi kita, kestabilan perasaan kita, kesehatan mental kita tuh jauh lebih penting buat kita perhatiin di momen-momen yang istilahnya tuh kita harus tahu batasan diri kita menerima perlakuan yang tidak baik dari orang itu sejauh mana. Kita harus tahu gitu. Jangan kita main itu tadi kayak Faza bilang yang tadi pembelajaran hidup ya. Kadang itu kan kita melakukan itu pada akhirnya kita tidak tahu batasan diri kita tuh sebenarnya di mana untuk kita tuh nggak bisa nih kalau kita diginiin atau kita sebenarnya nggak bisa nih kalau sampai digituin. Kita tuh sampai nggak tahu gitu loh. Sebenarnya kita tuh nggak terima tuh di level yang mana sih? Di level orang tuh berbuat apa sama kita yang sampai kita tuh sebenarnya kita tuh nggak bisa nerima itu gitu loh. Saking kita selalunya kayak memaksakan diri, ya kan? Nah, jadi menurut saya sih kayak kita harus tahu level penerimaan diri kita atas perlakuan tidak baik orang lain terhadap diri kita tuh sampai mana. Dan ketika kita ngerasain benar-benar, oh orang ini sudah terlalu merendahkan, oh orang ini sudah terlalu tidak menghargai, ya saya tidak mau memaksakan saya untuk ada di situ, kesian dia. Kalau Asy ya mikirnya kayak oh kesian dia, maksudnya terlalu sia-sia, maksudnya dia harus menjadikan hidupnya dia juga menerima saya sebagai orang yang tidak patut dihargai sama dia gitu. Mending ya sudah saya pamit undur diri, kita tetap berhubungan baik, tapi tidak ada di situ gitu loh. Mungkin ada orang-orang yang lebih apa ya, yang lebih cocok karena kan semua tuh tinggal kecocokan juga kan. Kita kan nggak bisa maksudnya kayak mau kita oh ini mau kita baik mau apa ya, kalau masalah cocok dan tidak cocok juga semua balik sama takdir gitu loh. Namanya hubungan apapun itu mau pertemanan mau apa semua juga udah takdirnya Allah mana yang akan dekat mana yang enggak gitu. Jadi ya begitu menurut Asy ya. Jadi tinggal memilih dan kita harus tahu batasan kita. Kalau orang itu kayak kelihatannya ngerendahin kita tapi kita masih pada batas yang oke, masih fine, masih oke gitu. Ya kita mau bertahan silahkan. Tapi maksudnya tidak dibenarkan sikap dalam artian oh kita marah-marah atau kita kayak oh kok lu nggak hargain gue atau lu ini. Menurut Asy itu bagi Asy ya, tapi Asy nggak tahu Faza, mungkin Faza nanti bisa menutup dengan pendapatnya Faza juga. Karena menurut Asy menjelaskan terhadap seseorang yang sudah merendahkan itu sia-sia menurut Asy. Tapi nggak tahu ya, kalau ada pendapat lain ya. Tapi sejauh Asy dalam perjalanan hidup sampai saat ini menjelaskan sesuatu kepada seseorang yang sudah memandang remeh, sudah memang ya udah nganggap kita tuh orang rendahan, itu nggak ada gunanya. Mending hanya ya udah senyumin, diem, iyain aja.
oke, kita baik, kita tutup dengan istilahnya hati kita nggak kotor-kotor banget untuk nggak marah-marah, karena marah-marah tuh nambah kotor hati juga. Jadi ya sudah, iyain aja, senyumin aja, doain. Maksudnya itu bener-bener ngobatin hati banget sih, ngedoain orang yang kayak gitu tuh bener-bener ngobatin hati kita gitu. Entah gimana caranya Allahu a'lam, memang Allah maha nggak tahu deh, tapi ketika kita tuh doain, subhanallah gitu, kayak hati tuh lambat laun kayak dibikin Allah tuh ngalir aja gitu sih. Nggak tahu kalau Faza mungkin ada yang mau ditambahin. Ya, setuju. Ribet kan ya dia. Setuju. Main Tambahin berat ya. po. Main sampean. Tambahin po. Oh. Jangan kesian, ntar kupingnya orang-orang panas, keberatan. Siap. Ya Allah, ya Rahman. Kok penutupnya nggak receh ya, Za? Ini sebenarnya Iya. agak berat gitu ya. Kembali kasih ya kasih. Lah, Kasih kembali ya, Za. Ini kita di sini sebenarnya nggak terlalu receh ya, karena lumayan berat gitu. Biasanya soalnya kalau udah terlanjur receh itu terlalu receh sampai nggak ada kembalian gitu. Iya, subhanallah gitu. Sebenarnya kita tuh nggak receh sih, Za. Kita recehannya tuh juga sebenarnya dolar ya. Jadi kayak mungkin kalau di rupiahin tuh kayak terlalu mahal. Ya, oh my god, gila sombong banget. Gue tolong di-cut kehidupan ini. Nggak bisa. Enggak, tapi untungnya judulnya tuh random talk, bukan receh talk, ya kan. Kalau receh tuh kayak kita punya tanggung jawab buat kayak lucu, kok nggak lucu gitu ya kan. Tapi kalau random ya udah emang random, kayak ya dari tadi ngomongin toxic, terus ngomongin kehidupan, terus ngomongin apa, ya udah tinggal mau denger yang mana gitu kan. Kalau nggak mau denger juga nggak apa-apa gitu. Main kan mungkin nih ngisi waktu teman-teman yang nyari ngantuk tambah kaget kayaknya kalau dengerin podcast ini ya, kita teriak, kita teriakan. Iya. Lagi Tapi tadi piring. Enggak, terima kasih. Jangan teriak kesian kalau pakai headset orang. Enggak apa-apa. Itu namanya kehidupan, Zakat tadi harus menerima. Termasuk ketika orang mau milih untuk mendengarkan podcast ini, otomatis dia harus menerima teriakan-teriakan yang sangat indah itu. Iya, ucapan-ucapan random ya. Iya dong. Jadi semua yang ada di podcast ini itu gak tertuju kepada siapapun ya. Buat teman-teman yang mungkin dengerin ya, ini semua murni. Gak tahu, pengen aja gitu ngomongin itu sama beliau. Salam. Iya, salam beliau-beliau. Jadi nggak ada yang kayak emang kita mau ngapain nggak ada. Tapi kalau ada yang ngerasa ya terserah antum yang punya hati. Maksudnya no offense lah, namanya kalau Asih pernah dengar dari siapa itu Zah yang si stand up comedy Panji ya, yang suka public speaking gitu. Dia pernah ngomong gini, seseorang itu kalau istilahnya berbicara itu bukan hal yang gampang, karena berbicara itu bisa menggerakkan gitu. Nah, jadi kita nih ngomong, maksudnya Asih sama Faza di sini, terutama Asih lah gitu, maksudnya nggak ada kayak kita menjadikan ini apa sih wadah buat nyindir ini, nyindir itu, nyindir apa, kayak orang kan suka dihubung-hubungkan dengan apa gitu. Dan maksudnya kita di sini nggak sama sekali, kita cuma berbagi, kayak semoga kalau ada orang yang mungkin mempertanyakan dalam hidupnya pertanyaan yang tadi kita sampaikan satu sama lain ini nih, semoga jawabannya tuh bisa ngejawab dia yang mungkin dia nggak tahu mau nanya kemana, ya nggak sih? Karena tadi kayak apa yang dibahas tuh cukup general, yang mungkin relate gitu. Betul sekali. Gitu. Ayo dong Ibu Faza, sampaikan quotes, kan ini podcast Faza Al-Jufri Close the Door. Udah. Kita sebenarnya nggak butuh quotes lagi nggak sih? Tadi udah terpenuhi hajat-hajat kita ya dengan saudari Asih yang hadir secara online bersama kita di sini, tapi antum dengerinnya nggak online ya. Jadi ya pokoknya dari podcast ini apa yang bisa diambil silahkan ambil dengan sukacita, dengan penuh lapang dada.
yang nggak suka ya jangan didengerin, kita nggak maksa juga ya kan, Iya. open terserah mau dengerin ahlan, nggak mau dengerin ya udah. Dan Sedih kita banget nggak, dan kita kayak nggak menggurui juga nggak sih, maksudnya kayak oh iya itu bener dong, iya. enggak dong ya. Maksudnya kayak mungkin orang punya pendapat yang kayak Kak menurut aku gini-gini atau Zam menurut aku gini, kayak Asi menurutku tuh gini loh jawabanmu tuh ya boleh paling kalau yang agak-agak hate comment gitu paling kita blok. Nggak ada incanda. Ya paling kita agak love-lovein banyak-banyak gitu kan, kayak tanda gitu, tapi ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya kita bukan orang yang paling benar guys, enggak kok. Aku tuh kayak merasa nggak sih Faza kayak deg-degan gitu kalau nama tuh ada kayak di pamflet gitu, kayak berasa iya pembicara kayak luar biasa. kayak wah kayak udah bisa punya acara dan kayak ya ampun itu tuh beban moral guys. Bener. Tapi sebenarnya orang harus benerin kayak apa ya, konteks pandangan mereka atas nama orang di suatu pamflet gitu. Kayak apa ya? Jadi kayak bukan terus kita kayak misal nih pamflet podcast ya kan. Itu tuh bukan melulu yang wah bikin acara nih, wah begini nih, wah udah mulai ini nih. Enggak ya. Ini salah satu apa ya? Kreativitas masing-masing aja, siapa aja bisa bikin ya kan. Siapa aja bisa berhak buat bikin, berhak buat ngapain aja terserah, selama itu nggak ngusik orang lain, nggak ngerugiin orang lain, kenapa enggak gitu. Ya kayak kebebasan berpikir aja sih, kayak mungkin setiap orang tuh kan punya apa ya, komunikasi ya, kayak setiap orang tuh punya daya berpikirnya masing-masing, kayak Faza nih misal lebih condong ke arah berpikir misal yang logis, misal ada orang yang berpikirnya visioner, ada yang apa-apa gitu. Nah maksudnya mereka cara menuangkan itu tuh ada yang dengan tulisan, ada yang dengan kayak podcast gini, ada yang dengan streaming, ada yang dengan game, ada yang dengan bikin review apa segala macam gitu. Maksudnya setiap orang tuh bebas untuk menyuarakan, ada yang dengan lukisan ya nggak sih, ini kayak salah satu bentuk komunikasi aja, nggak menandakan bahwa berarti yang ngomong nih orang hebat, berarti yang orang ngomong ini berarti orang pintar, nggak juga. Asli ya gitu deh. Apa sih ya Allah, santai Soalnya tuh kayak nggak tahu ya, nanti kalau Faza Mokat juga maksudnya kayak aku tuh lagi agak gemes gitu loh sama netizen atau orang ya yang nggak bilang netizen banget, maksudnya kayak orang-orang lah sebagian yang kayak kalau lihat ada nama orang ngisi di pamflet kayak itu ngapain sih ngisi nih, kayak apa sih kapabilitasnya, kayak dia bukan lulusan ini, dia bukan lulusan itu, kayak ya ampun, ya udah sih sesimpel memang dia mungkin menguasai tema itu dan dia bisa sharing dengan pengalamannya. Kan kamu nggak hidup sama dia 24 jam, kamu nggak tahu pengalaman yang dia alamin dan pembelajaran hidup apa yang bisa dia share. Mungkin itu lebih bermanfaat daripada ya nggak membandingkan sih, jadi kayak nanti malah jadi yang belajar nggak lebih penting dong, enggak, tapi ya udah kamu tinggal sharing apa yang kamu dapat, selesai, tanpa harus mempertanyakan kredibilitas orang lain. Kayak Asa tuh paling gedek gitu loh, paham gak sih, kayak kamu lulusan mana, kamu belajar di mana, kamu kuliah di mana, atau kamu mondok di mana, kayak seolah kayak paham gak sih, jadi kayak emosi gitu bawaannya, apalagi kadang orang-orang deket gitu loh Zam, maksudnya kayak ketika dia ngisi apa tiba-tiba orang mempertanyakan dan segala macam, kayak what the gitu ya sih gitu. Panjang ya Bu ya. Berat gitu soalnya. Iya banget. Ya Allah, sebenarnya berat sih untuk mengakhiri ini ya. Cuman biar kita bisa mulai ya episode-episode yang selanjutnya bersama saudari Asi. Betul. Masih banyak sih pertanyaan. Sebenarnya saya tuh bikin pertanyaan cukup banyak guys, tapi kayak ya udah gitu kan, kayak nanti kita kalau ada waktu lagi, kalau Kak Asi udah nggak sibuk ya, kita next lah, bisa lah. Nggak cukup nih kayaknya satu pertemuan memang. Ya, jangan bilang saya ini dong, nggak sibuk dong. Anda juga sibuk, Bunda. Ya, Anda jangan begitu. Enggak, sebenarnya aku tuh. Allah. Tunggu.
Oke, terima kasih banyak saya ucapkan untuk saudari Asi dari hati saya yang paling terdalam, Oke, yang masih yang mau menyempatkan waktunya ya buat random talk bareng. Siap. Bisa nggak sih agak serius dikit gitu ya Allah. Oke. Fa jazakumullah khair jaza. Sarangnya. Oh my god. Nak nadu sarangnya. Oh. Astagfirullah. Oke, baiklah. Terima kasih juga buat Faza sudah memilih orang aneh ini untuk mengisi podcastnya yang terlalu berlian gitu ya. Ya, semoga dapat manfaatnya. Mohon maaf banyak randomnya. Gitu deh. See you on the next podcast. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faza, close the door. 1, 2, 3. Kebalik nggak sih? Enggak, ya udah nggak apa-apa gitu. Oke. Kalau nggak apa-apa. Oke. Goodbye.